Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda adalah kegiatan yang menarik. Tidak hanya unsur olahraga saja yang kita dapatkan, tetapi juga hiburan dan sarana transportasi. Karena bersepeda adalah kegiatan yang penuh dengan petualangan, menghadirkan kebugaran tubuh, dan sebagai alat transportasi yang lebih baik. Namun, saat membeli sepeda untuk pertama kalinya, kita seperti dihadapkan pada lorong labirin, bingung menentukan sepeda mana yang cocok untuk kita. Ini karena variasi sepeda yang banyak. Kali ini kita akan membahas bagaimana memilih sepeda yang cocok untuk kita dalam 5 tips penting yang harus dipertimbangkan oleh setiap pembeli sepeda untuk pertama kalinya. Tentukan jenis bersepeda kita. Setiap sepeda dirancang untuk gaya bersepeda tertentu. Jadi langkah pertama dalam memilih sepeda yang tepat adalah menentukan jenis bersepeda yang akan kita lakukan. Memahami tujuan penggunaan sepeda adalah dasar dari pembelian yang sukses. Apakah kita mencari sepeda untuk berangkat kerja, menjelajahi jalan setapak yang indah, atau menikmati perjalanan santai di akhir pekan. Berbagai jenis sepeda memenuhi kebutuhan spesifik, seperti sepeda jalan raya untuk kecepatan dan kelincahan, sepeda gunung untuk petualangan off-road, dan e-bikes untuk bantuan ekstra. Mendefinisikan gaya bersepeda kita dengan jelas akan mempersempit pilihan kita dan memandu kita menuju jenis sepeda yang paling sesuai. Jangan sampai kita membeli route bike tetapi kita sukanya bersepeda di Car Free Day pada akhir pekan. Atau kita sukanya menelusuri jalan tanah di bawah rindangnya pepohonan, tetapi sepeda yang kita beli adalah sepeda komuter. Ukuran sepeda yang tepat. Menemukan ukuran sepeda yang tepat sangat penting untuk bersepeda yang nyaman, percaya diri, dan aman. Sepeda tersedia dalam berbagai ukuran, dan memilih yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti tinggi badan kita, panjang insim, dan fleksibilitas. Hal pertama yang harus diperiksa adalah ketinggian standover, yaitu tingkat palang atas ke tanah. Standover idealnya lebih tinggi 25 mm dari tinggi insim kita, untuk memastikan kita dapat berdiri dengan aman di atas sepeda. Faktor berikutnya adalah ukuran frame. Ukuran frame biasanya seperti ukuran baju, menggunakan istilah S, M, dan L. Banyak variasi ukuran. Kadang-kadang berbeda merek, berbeda pula tinggi badan untuk ukuran S, M, atau L. Tetapi pada dasarnya, ukuran S untuk tinggi badan 152 hingga 165 cm. M untuk 162 hingga 175 cm, dan L untuk 172 hingga 185 cm. Tetapi khusus untuk road bike, biasanya satu nomor lebih kecil. Atau bila kita mengikuti aturan dari Polygon, ukuran XS sepeda road bike adalah untuk tinggi badan 154 hingga 164 cm. S untuk 162 hingga 170 cm, M untuk 168 hingga 176 cm, dan 174 hingga 181 cm untuk ukuran L. Tetapkan anggaran. Memilih sepeda yang mahal, kita akan mendapatkan sepeda yang bagus, setidaknya dari segi gengsi. Tetapi tidak selalu kita membutuhkan sepeda mahal. Sebelumnya kita sudah membahas, pilihlah sepeda sesuai dengan tujuan kita bersepeda. Nah, bagi yang bertujuan untuk suatu saat mengikuti kompetisi,
tentunya membutuhkan sepeda yang bagus. Dan ini biasanya mahal. Untuk itulah kita harus menetapkan anggaran. Bila dananya belum tersedia, sebaiknya menabung dahulu. Atau membeli sepeda bekas yang harganya lebih murah. Jangan paksakan membeli sepeda murah tetapi tidak sesuai dengan tujuan kita. Sepeda off-road atau road bike biasanya membutuhkan sepeda yang bagus. Melompat, menerjang tanjakan curam, akan kesulitan ketika menggunakan sepeda ala kadarnya. Kita bisa membeli sepeda dengan harga yang murah bila tujuan bersepeda kita hanya untuk bersepeda keliling kota di akhir pekan. Pertimbangkan suku cadang dan aksesori. Setelah kita memilih sepeda yang tepat, sekarang saatnya memikirkan suku cadang dan aksesorisnya. Sepeda seringkali dijual hanya dengan perlengkapan ala kadarnya, seperti sadel yang kurang empuk, grip sepeda yang keras, yang tentunya mengurangi kenyamanan saat bersepeda. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan dalam rencana anggaran kita untuk kebutuhan tambahan ini. Penting juga untuk memperhatikan detail sepeda kita. Carilah titik pemasangan untuk benda-benda seperti rak dan spakbor. Pertimbangkan jarak antara ban dan rangka atau garpu. Apakah ada cukup ruang untuk spakbor konvensional? Atau apakah kita memerlukan spakbor khusus yang low profile atau dengan desain khusus? Ingatlah aksesori yang akan kita gunakan dan bayangkan bagaimana aksesori tersebut cocok untuk sepeda kita. Ingat, ada banyak sekali skenario kompatibilitas. Jadi penting untuk mempertimbangkan detail ini saat memilih sepeda kita. Pemeliharaan. Sama seperti mobil dan barang elektronik, sepeda juga memerlukan perawatan rutin. Sangat penting untuk merawat sepeda kita dengan baik dan konsisten dengan peralatan yang tepat. Setidaknya, kita melakukan perawatan sederhana berikut ini, yang dikenal dengan istilah pemeriksaan sepeda ABC. Air atau udara, brake atau rem, dan chain atau rantai. Udara, periksa tekanan ban kita dengan benar. Pastikan ban tidak kempes walaupun tidak dipakai. Pastikan tuas QR atau ASTA dikencangkan dengan benar. Rem, uji rem kita untuk memastikan rem bekerja dengan lancar dan efektif. Periksa bantalan rem kita dari keausan. Rantai, pastikan rantai berjalan lancar melalui kaset dan pemindah gigi atau derailleur. Lumasi jika perlu. Periksa apakah lengan engkol tidak kendor. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.